Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 21 April 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Sebanyak 32 rumah ludes terbakar di asrama polisi Perintis Jalan Veteran Selatan, Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada Rabu 20 April sore. Kebakaran diperkirakan mulai terjadi sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah. Salah satu korban menduga kebakaran dipicu dari ledakan kompor gas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Wahyudin Tamrin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Wahyudin. Baik, Tribuners dimanapun berada, dapat kami laporkan bahwa telah terjadi kebakaran di asrama polisi Perintis Jalan Veteran Selatan pada hari Rabu kemarin, tanggal 20 bulan April 2022. Nah, kebakaran terjadi sekira pukul 16.50 hingga waktu berbuka puasa telah selesai. Jadi kebakaran diduga terjadi karena adanya ledakan dari kompor gas yang menyebabkan salah satu rumah terbakar hingga menyebabkan 32 rumah lainnya juga ikut terbakar. Nah, armada juga dikerahkan oleh pemadam kebakaran ke lokasi tersebut menjelang waktu berbuka puasa, namun api baru bisa dipadamkan sekira pukul 18.25. Kemudian semua rumah yang berada di lokasi tersebut di asrama polisi itu juga ludes terbakar hingga rata dengan tanah, tersisa tembok yang berdiri tegak. Nah, salah satu korban yaitu Ibu Niar mengatakan menduga bahwa kebakaran dipicu karena ledakan kompor gas. Informasi yang didapat bahwa ledakan itu terjadi sekira pukul 16.50. Kemudian korban jiwa tidak ada korban yang meninggal ataupun luka-luka, namun dari 32 rumah tersebut sebanyak 258 jiwa yang terdampak. Kerugian yang ditaksir dari kebakaran tersebut berkisar 2 miliar rupiah, mengingat dari jumlah rumah tersebut yaitu 32 rumah, sementara kebanyakan dari pemilik rumah merupakan pedagang, sebagian juga pedagang pakaian dan berbagai jenis dagangan lainnya, semua ludes terbakar. Demikian yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih Wahyudin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan petugas pemadam kebakaran. Berikut tayangannya untuk Anda. Tiga orang dari puluhan geng motor yang membantai seorang ayah di kawasan Seimati Simpang Kantor Medan Labuhan telah diamankan polisi. Mirisnya, para pelaku merupakan anak yang masih di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar sekolah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Vian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Vian.
Ya, baik rekan Me dan juga para tribun di rumah. Ya, saya informasikan bahwasanya kejadian penyerangan geng motor yang terjadi ini terjadi di kawasan Kecamatan Medan Labuhan yang terjadi pada hari Rabu semalam sekitar pukul 12, di mana saat itu korban bersama dengan satu orang istrinya dan dua orang anaknya sedang melintas menggunakan sepeda motor di kawasan tersebut. Namun setelah berjalan, tiba-tiba korban ini bertemu dengan kawanan geng motor yang akhirnya si korban ini dikejar oleh geng motor. Saat itu sepeda motor milik korban ini sempat disepak oleh para komplotan geng motor ini dan langsung korban ini terjatuh bersama keluarganya. Saat itulah si korban langsung dibacok oleh para remaja ini yang merupakan geng motor ini hingga terluka, hingga akhirnya korban ini dilarikan ke rumah sakit. Namun naas nyawanya tidak tertolong hingga akhirnya meninggal dunia. Sementara itu anaknya yang saat itu juga ikut dengan dirinya juga mengalami luka di sejumlah wajahnya, namun hanya luka ringan, sedangkan istrinya juga sampai saat ini masih berada di rumah sakit. Sementara jenazah korban juga akan segera dibawa pulang dari rumah sakit untuk segera disemayamkan. Nah, beberapa jam setelah kejadian, polisi akhirnya meringkus 3 orang pelaku geng motor ini yang merupakan remaja. Polisi mengatakan bahwasanya 2 dari 3 pelaku ini merupakan otak dari aksi penyerangan tersebut. Namun hingga sampai saat ini polisi belum membeberkan apa motif ataupun apa motif dari penyerangan geng motor tersebut, karena kejadian tersebut para geng motor ini tidak melakukan perampokan sama sekali, hanya membacok korban lalu pergi. Sampai saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap beberapa pelaku lainnya yang terlibat dalam kejadian tadi malam. Ya, untuk laporan selengkapnya akan kita tunggu bagaimana perkembangan dari pihak kepolisian. Ya, demikian dari saya melaporkan kembali ke studio. Nih. Baik, terima kasih Vian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Tadi malam sekitar pukul 23.00 itu ada pengeroyokan dan juga penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kemudian dalam waktu kurang lebih 5 sampai dengan 6 jam, Satreskrim Polres Belawan yang di backup oleh Jatantras Polda Sumatera Utara berhasil mengamankan 3 orang pelaku. 2 adalah otak daripada pelaku ini, dan ada beberapa lagi yang masih kita lakukan pengejaran. Unit Reskrim Polsek Batanghari Leko menangkap Tamrin, warga desa Lubuk Bintialo, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyu Asin pada Kamis 14 April lalu. Pelaku diamankan dalam kurun kurang dari 24 jam seusai dirinya menghabisi nyawa seorang bernama Adi Chandra, warga desa Macang Sakti, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Muba. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Sriwijaya Post, Fajri Ramadan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fajri. Baik, terima kasih rekan Me dan Tribunnews dimanapun berada. Peristiwa tersebut terjadi pada saat pelaku yang saat itu sedang berada di kebun melihat korban Adi Chandra yang sedang duduk-duduk. Di mana sebelum kejadian itu terjadi, memang pelaku kesal terhadap korban karena telah melarikan anak gadisnya selama kurang lebih 1 tahun. Diketahui korban dan pelaku juga sempat satu rumah. Oleh karena itu, setelah 1 tahun anak gadisnya dilarikan, Tamrin bertemu dengan Adi Chandra di sebuah pondok di kebun di WHL. Kemudian melihat korban sedang tertidur, pelaku langsung menghampiri korban dan bertanya apa motifnya melarikan anak gadisnya tersebut.
Lantas karena kesal, Tamrin yang sudah membawa senjata tajam langsung mengejar dan membacok korban. Namun saat itu korban mencoba melarikan diri, tapi terjatuh. Sehingga korban langsung dihujami bacokan terhadap senjata tajam milik pelaku Tamrin. Selang 24 jam, pihak kepolisian dari Polsek Batanghari Leko yang dipimpin langsung oleh Kapolsek AKP Rusli SHMH berhasil menangkap tersangka Tamrin dan berkoordinasi dengan pihak keluarga. Oleh karena itu, pelaku langsung diamankan beserta barang bukti di Polsek Batanghari Leko. Terima kasih rekan Mei. Ya baik, terima kasih Fajri atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Batanghari Leko. Berikut tayangannya untuk Anda. Di penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia semalam pada hari Rabu kira jam 9, mendapat informasi Kapospol memberitahukan kepada Kanit Reskrim dan tim meluncur ke TKP. Sesampai di sana melakukan penyelidikan dan koordinasi dengan keluarga pelaku ini. Alhamdulillah 1 kali 24 jam, 12 jam sudah kita amankan pelaku bernama inisial TM. Korban ini dilakukan penganiayaan oleh pelaku diduga karena adanya dendam, di mana anak dari pelaku ini setelah 1 tahun lebih dilarikan oleh korban ini dan tidak tahu keberadaan hingga pelaku menemukan korban sedang terbaring istirahat di seban pondok tempat istirahat. Saat itu pelaku melihat dari korban ini kalap dan melakukan penganiayaan dengan sebilah parang. Saat pelaku melakukan penganiayaan ini, korban lari kira 50 meter, lalu korban ini terjatuh. Saat itu juga dilakukan penganiayaan dengan cara membacok berulang kali. Untuk pelaku kita kenakan pasal 351 ayat 3 yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Tsunami Selat Sunda pada tahun 2018 masih menyisakan trauma bagi sejumlah warga Pulau Sebesi, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan. Pasalnya, Pulau Sebesi menjadi salah satu lokasi yang terdampak tsunami tersebut. Puluhan warga pun harus kehilangan tempat tinggalnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Domi Desmantri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Domi. Tsunami Selat Sunda yang terjadi pada tahun 2018 masih menyisakan duka dan trauma bagi masyarakat Lampung Selatan, khususnya warga Pulau Sebesi, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan. Pasalnya, Pulau Sebesi tersebut merupakan ataupun lokasi yang merasakan terdampaknya dari tsunami pada tahun 2018 lalu. Banyak warga yang kehilangan harta bendanya termasuk rumahnya. Lalu banyak juga warga yang mengungsi saat setelah kejadian, dan juga ada satu korban berusia balita yang hilang sampai sekarang. Lalu menurut salah satu warga bernama Mokhtar, ia sempat merasa takut karena seminggu setelah tsunami pada tahun 2018 lalu, langit gelap gulita, tidak ada matahari sama sekali, yang ada hanya gerimis dan juga petir yang menyambar begitu. Lalu dia menerangkan banyak warga yang akhirnya memutuskan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman atau ke seberang pulau untuk mengungsi ke rumah sanak saudaranya. Lalu menurut Kepala Dusun 3 Desa Pulau Sebesi yang merasakan ataupun terdampak sekali pada tsunami pada tahun 2018 lalu, Riko Iswanto mengatakan salah satu warganya yang masih berusia balita hilang sampai sekarang dan belum ditemukan. Menurut penuturan beliau, balita tersebut saat itu sedang bermain di pinggir pantai sebelum tsunami melanda dusunnya. Lalu orang tuanya sempat menyelamatkan balita tersebut, namun balita tersebut terlepas dari genggaman orang tuanya saat
keduanya hendak mengevakuasi ke tempat yang lebih tinggi atau tempat lebih tinggi di puncak gunung. Begitu harapannya. Baik, terima kasih Domi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang warga. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang dirasakan itu memang luar biasa ya. Yang namanya ya jarang kejadian model itu. Sehingga termasuk ya warga, ya bersama keluarga saya sendiri, termasuk saya juga, ya merasa, udah takutlah gitu ya. Jadi kejadian 2014 ya malam hari Sabtu itulah. Jadi sebagian masyarakat ini ya kalau dusun 1, dusun 2 ini yang dievakuasi ke Pemda itu nggak seberapa ya. Tapi kalau dusun 3, 4 itu cuman yang dusun 4 cuma 1 warga, 1 RT, yang dusun 3 itu 13 warga. Kecelakaan terjadi di Jalan Gatot Subroto, lingkungan Pangaliali Majene pada Rabu 20 April. Kecelakaan tersebut melibatkan mobil Toyota Rush dan Datsun. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sulbar, Mas Din, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Mas Din. Silakan Mas Din dengan laporan Anda. Ya, baik Mei dan Tribuners melakukan dari Sulawesi Barat, di mana menghindari PT-PT atau mobil angkot sehingga menyebabkan mobil Toyota Rush dan Datsun terjadi tabrakan di Jalan Gatot Subroto, Majene. Di mana tabrakan ini terjadi tepat di apotek Jumari, sehingga dalam tersebut mobil dengan nomor putih BD1538XL rusak parah pada bagian depan. Sedangkan untuk mobil Datsun dengan nomor polisi BD1041PB juga hancur pada bagian depan sisi sebelah kiri. Terkait dengan kronologi kecelakaan, Kanit Polres Majene, Aibda Arwin Tampo menjelaskan bahwa berawal dari kendaraan Datsun yang mana menghindari mobil PT-PT yang berhenti di depannya sehingga mengambil jalur sebelah. Namun di arah yang berlawanan tersebut juga melalui mobil Toyota ini yang dikendarai oleh Hasrianti. Naas dari insiden tersebut sehingga tabrakan tidak dapat terhindarkan. Namun beruntung karena mobil yang melaju dalam keadaan pelan sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Adapun kerugian ditaksir mencapai 2 hingga 5 juta. Namun dari pihak yang tersebut sepakat untuk menyelesaikan kemacetannya dapat kekeluargaan. Baik, terima kasih Mas Din atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dengan nama hujan shower
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
Memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Teror lepasnya buaya di penangkaran Kabupaten Banyuasin masih menjadi kekhawatiran sendiri bagi masyarakat Desa Talangbuluh dan Tanjung Sari. Pasalnya buaya-buaya tersebut lepas dari penangkaran akibat curah hujan yang tinggi dalam 1 minggu terakhir, hingga menyebabkan daerah Kabupaten Banyuasin dan sekitarnya terendam banjir. Hingga kini buaya yang telah berhasil diamankan oleh pihak BKSDA Sumatera Selatan sudah sekitar 24 ekor. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Azan Nanda yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Azan. Baik, terima kasih rekan Mei. Untuk laporan pada hari ini memang benar sudah sekitar 24 ekor buaya yang sudah diamankan oleh pihak BKSDA dibantu dengan masyarakat sekitar. Pada kemarin ya, tepatnya itu kemarin di area Desa Talangbuluh dan Tanjung Sari. Nah, memang di area Desa Talangbuluh dan Tanjung Sari itu sering didapati buaya yang berkeliaran di area tersebut. Karena Desa Talangbuluh dan Tanjung Sari itu keberadaannya memang banyak ditemui di area-area hutan, tepatnya itu di hutan juga di rawa, serta sungai. Terus tidak dipungkiri juga sering berlalu lalang di sekitaran permukiman rumah warga. Nah, ini membuat kekhawatiran sendiri ya, tepatnya bagi orang tua juga untuk anak-anaknya ya, karena memang biasa aktivitas mereka itu area di sana sering dipakai untuk berenang ya, apalagi kolam juga di sore harinya untuk memancing. Nah, ini menjadi kekhawatiran sendiri bagi warga sekitar dan diharapkan juga agar buaya-buaya tersebut dapat diamankan. Nah, untuk diketahui juga jumlah dari buaya ini dari pihak BKSDA sudah menyampaikan sekitar 24. Anda selamat bertugas kembali. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu kembali menggelar pasar murah untuk kedua kali selama bulan Ramadan 1443 Hijriah. Tepatnya berada di Jalan Undata, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Pasar murah tersebut digelar selama 3 hari sejak 20 hingga 23 April 2022. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Palu, Alan Syahrir, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Alan. Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu menggelar pasar murah yang kedua kalinya selama bulan suci Ramadan, yang tepatnya berada di Jalan Undata, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu. Pasar murah ini akan digelar selama 3 hari, yaitu sejak tanggal 23 hingga tanggal 23 April mendatang. Menurut pantauan tribunpalu.com, antrian warga di pasar murah ini terdapat di 2 titik. Yang pertama yaitu di pangkalan tabung gas LPG 3 kg yang sudah terjadi sejak pagi hari. Bahkan ada warga yang sampai kehilangan tabung gas miliknya karena kepadatan antrian. Menurut informasi yang dihimpun bahwa Disperinda Kota Palu menyediakan tabung gas 3 kg sebanyak 560 tabung. Harga per tabung di pasar murah ini hanya dikenakan 18.000 saja, yaitu juga harganya. Setiap warga hanya boleh membeli 2 tabung saja per orang. Adapun syarat yang diberikan oleh Disperinda Kota Palu yaitu setiap pembelian 1 tabung gas LPG 3 kg wajib memperlihatkan KTP atau kartu keluarga. Selain itu, warga juga harus membawa uang pas untuk membeli tabung gas LPG tersebut, sebab sebelumnya pasar murah yang dilakukan panitia pelaksana mengalami kerugian akibat banyaknya warga yang menganggap belum dikembalikan uangnya. Selain itu juga terjadi kepadatan antrian di tempat minyak goreng curah. Antrian Gerijen menjadi pemandangan yang pertama kali dilihat saat memasuki pasar murah tersebut. Untuk mendapatkan minyak goreng juga warga harus membawa kartu keluarga dan kartu KTP. Sekian informasi dari Tribun Palu.
kasih Alan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Lurah Besusu Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Alhamdulillah ini motion yang saya adakan ini untuk membantu masyarakat karena seperti kalau kayak seperti di tempat lain itu harganya biasanya sampai 35. Kalau seperti di sini kan itu palingan 20.000 atau 18.000 harga head ya. Harga head 18.000. Karena juga seperti di sini kita laksanakan pasar murah ini biar membantu masyarakat untuk berbelanja di sini sehingga antusias masyarakat alhamdulillah lumayan banyak dengan adanya dilaksanakan pasar murah di Kelurahan Bes Barat itu. Terus saya dengar bahwa pasar murah ini di atas inisiasi Bu Lurah sendiri. Terus sebenarnya ada berapa hari atau berapa lama Ibu Lurah mencanangkan agar pasar murah ini dapat dilakukan di Besusu Barat? Pertama-tama saya adakan koordinasi dengan dinas terkait Perindakop. Lalu saya buat surat dulu permohonan ke Perindakop. Lalu dibalas sama Perindakop bahwa akan dilaksanakan di ACC dengan dari Perindakop itu bahwa bisa dilaksanakan pasar murah di Besusu Barat. Terus terakhir Bu Lurah, harapannya dengan adanya pasar murah ini kepada masyarakat apa ya? Harapan saya kepada masyarakat ini kalau harapan saya masyarakat bisa terbantu dengan adanya pasar murah yang dilaksanakan di Kelurahan Besusu Barat. Dan saya berharap juga kalau bisa kelurahan-kelurahan lain bisa menyusul untuk melaksanakan pasar murah seperti ini biar masyarakat bisa terbantu dengan diadakannya pasar murah yang ada di masing-masing kelurahan. Kalau pasar murah ini khusus dikhususkan peruntukan untuk warga Besusu Barat atau seluruhnya? Kalau ini saya tidak peruntukan khusus Besusu Barat, tapi seluruh masyarakat Kota Palu bisa berbelanja di sini, sehingga saya buka di tempat ex Undata Lama ini. Menjelang mudik Lebaran, Polres Loksemawe akan membuka gerai vaksin booster mulai Kamis 21 April hingga Sabtu 23 April di Aula Gedung Serbaguna Mapolres setempat. Kapolres Loksemawe Eko Hartanto mengatakan bagi warga yang hendak mudik segera vaksinasi booster di gerai yang telah disiapkan. Selain itu, pelayanan vaksinasi hingga malam hari juga telah disiapkan di gerai di sejumlah masjid untuk memudahkan masyarakat mendapatkan dosis vaksin. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Serambi News, Zaki Mubarak, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Zaki. Ya, Mai, terima kasih. Ya, rekan Tribun News, menjelang, dapat kami informasikan menjelang mudik, Polres Loksemawe akan membuka gerai vaksin booster mulai Kamis, April hingga Sabtu 23 April 2002 ke depan di Aula Gedung Serbaguna Mapolres setempat. Dalam hal ini pihak Polres Loksemawe menggandeng sejumlah tokoh agama mulai dari MPU Kota Loksemawe, MPU Aceh Utara, serta PCNU Kota Loksemawe dan PCNU Aceh Utara untuk mendukung program vaksinasi booster tersebut. Kemudian untuk lokasi ada di 2 titik, yaitu di Lapangan Hira, Kecamatan Banda Sakti, dan Mapolres Loksemawe, Kecamatan Muara II. Untuk saat ini capaian vaksinasi booster di wilayah hukum Polres Loksemawe itu berjumlah 497 orang yang terdiri dari dewasa dan anak-anak baik dosis 1 dan dosis 2 dan 3. Saat ini pemerintah tindak pidana korupsi revitalisasi sentra industri kecil menengah senilai 5,5 miliar rupiah pada Dinas Dinkopuk Perindak Kota Serang tahun anggaran 2020. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Banten, Ahmad Tajudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Tajudin. Baik rekan Mei dan Tribuners, perlu diketahui bahwa tim pidana khusus atau PIDSUS Kejaksaan Negeri Serang melakukan penggeledahan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Serang pada Rabu 20 April 2022. Di mana penggeledahan itu dilakukan oleh tim PIDSUS Kejari Serang berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada revitalisasi sentra IKM atau industri kecil menengah di Kota Serang. Di mana dalam kasus tersebut
diduga dengan pagu senilai 5,5 miliar pada dinas Dinkop UKM Perindag Kota Serang tahun anggaran 2022. Untuk dijelaskan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Serang sendiri, dikatakan bahwa penggeledahan itu dilakukan untuk mencari dan menemukan bukti surat yang dianggap diperlukan untuk membuktikan perkara tersebut. Namun alat bukti tersebut belum dapat diberikan atau diserahkan oleh saksi-saksi kepada penyidik Kejari Serang, sehingga pihaknya melakukan upaya paksa dengan melakukan penggeledahan di kantor BPKAD Kota Serang. Disampaikannya bahwa dalam perkara kasus tindak pidana korupsi tersebut, pihaknya juga melakukan penggeledahan di beberapa tempat, mulai dari BPBJ Serang, bagian pengadaan barang jasa atau unit layanan pengadaan, kemudian kantor BPKAD Kota Serang, dan juga Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Industri dan Perdagangan atau Dinkop UKM Perindag Kota Serang, di mana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kejari Serang dikatakan bahwa tim penyidik sudah melakukan pengumpulan bukti-bukti dan juga permintaan keterangan saksi-saksi, di mana ada sekitar 35 saksi yang telah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri Serang, di mana dalam hal ini disampaikannya bahwa dalam kasus revitalisasi sentra IKM tersebut ada indikasi penyimpangan dalam pekerjaan revitalisasi sentra IKM di Kota Serang, di mana berupa kasus tersebut berupa markup harga dan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dalam proyek di IKM Kota Serang tersebut, Mei. Ya, baik, terima kasih Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Bupati Belitung Sahani Saleh akan menggelar rapat bersama Forkopimda membahas masalah kelangkaan BBM dan menertibkan pengerit. Bupati menilai oknum pengerit yang membeli secara berulang sengaja menyimpan BBM khususnya Pertalite dengan tujuan menjual kembali dengan harga lebih tinggi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Belitung, Dede Suhendar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Dede. Baik, Nek, bisa kami sampaikan Bupati Belitung Sahani Saleh berencana untuk menggelar rapat bersama Forkopimda untuk menertibkan distribusi BBM khususnya Pertalite dan Pertamax di wilayah Kabupaten Belitung. Namun berdasarkan konfirmasi kami pada hari ini, rapat tersebut tertunda hingga esok hari menunggu seluruh jajaran Forkopimda siap. Alasan Bupati sendiri ingin menggelar rapat tersebut menyikapi terjadinya kelangkaan BBM di wilayah Kabupaten Belitung semenjak beberapa hari belakangan. Kondisi ini terbukti dari situasi di SPBU yang mulai terlihat antrian cukup panjang, bahkan hampir seluruh SPBU di wilayah Kecamatan Tanjung Pandan, baik dari kendaraan roda 2 maupun roda 4. Bupati Belitung sendiri menilai kondisi kelangkaan ini diakibatkan adanya aktivitas dari oknum pengerit yang membeli BBM beberapa kali di SPBU dan kemudian ditimbun dengan harapan dijual kembali dengan harga yang cukup tinggi. Untuk sementara ini, Bupati mengimbau kepada seluruh pengerit agar tidak melakukan perbuatan tersebut karena bisa merugikan masyarakat banyak. Demikian, Mek. Ya, baik, terima kasih Dede atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Rutan Landak memamerkan hasil kerajinan tangan warga binaan dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-58 pada tahun 2022. Rumah Tahanan Negara kelas 2B Landak Provinsi Kalimantan Barat ini mengadakan pameran hasil kerajinan tangan para warga binaannya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, Alfonsius Pardosi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Alfonsius. Melaksanakan pameran dengan tema One Day One Prison Product yang dilaksanakan di depan pintu rumah tahanan. Kerajinan tangan yang dibuat oleh para penghuni rutan ini antara lain seperti gantungan kunci yang berbahan dasar tali plastik
dan dibuat berbentuk seperti udang. Kemudian ada beberapa miniatur sepeda motor jenis Harley Davidson dengan bahan dasar kertas koran serta lem kertas. Selain itu, ada juga belasan jenis tanaman bunga-bunga yang sudah dipindahkan ke dalam pot. Semua hasil kerajinan tangan ini dijual, rekan Mei. Untuk hasil kebun sayur sendiri juga ada seperti seledri, kangkung, serta terong. Kepala Rutan Kelas 2 Belandak, Jumedi, didampingi Kepala Pengamanan Sukirman dan Kasubseksi Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Suyanto, menerangkan bahwa hasil kerajinan para penghuni rutan ini memang untuk dijual. Untuk kerajinan tangan dijual hanya kepada masyarakat yang kebetulan sedang berkunjung atau menjenguk keluarganya yang berada di rumah tahanan. Sedangkan untuk sayuran biasanya memang sudah ada langganan yang mengambil, kemudian dijual kembali atau diolah di rumah makan. Kepala Rutan Kelas 2 Belandak, Jumedi, juga menyampaikan tujuan pameran ini adalah untuk menambah semangat para penghuni rutan yang mempunyai bakat seni, sehingga kedepannya jika sudah bebas bisa dikembangkan lagi bakat seninya sehingga terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Alfonsius atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Harimau Sumatera kembali mengamuk di ex-PT PDI atau Putra Duta Indonesia Desa Puding, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro, Jambi. Seorang warga Olak Kemang, Kota Jambi bernama Bima, berusia 19 tahun tewas di tempat setelah diterkam harimau tersebut. Korban yang tewas di tempat kemudian dievakuasi ke rumah sakit setempat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jambi, Muzakir, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Muzakir. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Mei dan Tribuners semua. Dapat kami laporkan jika kemarin, mohon maaf, hari Selasa kemarin, yaitu terjadi serangan lagi oleh binatang buas, yaitu harimau Sumatera, yang terjadi di desa, di Kecamatan Kumpeh Ilir. Serangan ini merupakan serangan kedua kali dalam beberapa waktu terakhir ini, dan kemarin satu orang warga Kota Jambi itu diserang dengan luka di kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya. Informasi yang kami himpun di lapangan, jika korban ini merupakan pekerja di sebuah perusahaan yang terjadi di sana, kemudian pada malam harinya beliau hendak buang air besar, namun ketika sedang buang air besar, serangan dari harimau tersebut terjadi dengan beliau. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih. Dan untuk saat ini korban sudah dievakuasi dan sudah dimakamkan di pemakaman di dekat rumah korban sendiri. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Muzakir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sejumlah siswa-siswi dan guru di SD Impres 17 Remu, Kota Sorong, Papua Barat diwajibkan untuk mengenakan kebaya serta pakaian adat saat Hari Kartini pada Kamis 21 April. Hal ini dibuat untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap sang tokoh emansipasi wanita di Indonesia itu. Kepala Sekolah SD Impres 17 Remu, Horasianturi, mengatakan kegiatan seperti ini sudah sering dilakukan oleh sekolah tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Papua Barat, Safwan Ashari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Safwan. Baik, rekan Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, bahwasanya pada perayaan Hari Kartini hari ini, sejumlah siswa-siswi di Sekolah SD Impres 17 Remu, Kota Sorong, tengah melaksanakan hari mengenakan pakaian kebaya untuk memperingati Hari Kartini yang jatuh pada 21 April 2022 ini. Dan dapat saya laporkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan setiap hari kenegaraan, hari memperingati hari-hari besar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini perlu saya laporkan juga bahwa
pelaksanaan ini bukan hanya diwajibkan untuk pakaian penggunaan pakaian kebaya saja, namun ada beberapa siswa-siswi di sekolah tersebut juga diwajibkan untuk mengenakan pakaian adat di adat mereka masing-masing begitu. Dan ada beberapa anak-anak Papua yang tampak antusias untuk memperingati Hari Kartini ini juga mengenakan pakaian adat mereka dari suku Maibrat begitu. Dan beberapa anak-anak yang telah saya wawancarai, mereka mengaku bahwa sosok Kartini ini memang harus diwujudkan juga di wilayah Papua, sebab Kartini yang dulunya berjuang untuk kesetaraan gender dan lain-lain di Indonesia memang harus diadakan di tanah Papua, dan mereka sendiri punya tekad untuk menjadi Kartini di masa depan dari tanah Papua begitu. Mei. Baik, terima kasih Safwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kan si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kan si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau parah secara bergelombang. Serangan kali ini lebih parah dari kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Hama belalang di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur mengganas. Serangan kali ini lebih parah dari kondisi tahun-tahun sebelumnya. Serangan belalang kembara secara bergelombang dan masif mengakibatkan tanaman pertanian rusak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Kupang, Rian Nong, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rian. Halo Rian. Halo Rian. Mohon maaf Tribuners, wartawan kami belum dapat bergabung karena kendala koneksi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah bangunan rumah warga di Desa Cipedas, Kecamatan Ciniru, Kuningan terkena longsor. Hal itu terjadi sesaat sebelum waktu berbuka puasa saat bersamaan hujan berlangsung di daerah tersebut. Informasi bencana alam ini pun terjadi. Maksud kami, informasi bencana alam yang terjadi di Desa Cipedas ini juga langsung diketahui oleh banyak warga di Kuningan. Terlebih, kejadian longsor itu berlangsung di beberapa titik lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Cirebon, Ahmad Ripai, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ripai. Baik, Mai, dapat saya sampaikan untuk bencana longsor yang terjadi di Desa Cipedas, Kecamatan Ciniru ini berlangsung cukup memakan perhatian sejumlah warga. Hal itu terjadi saat waktu berbuka puasa yang biasa dilakukan warga Muslim di Kabupaten Kuningan, sehingga untuk korban rumah yang terkena longsor sendiri harus melakukan takjil atau buka puasa di luar rumah karena khawatir dengan ancaman longsor susulan. Dari kejadian longsor yang terjadi di Desa Cipedas, Kecamatan Ciniru ini ada 6 titik berdasarkan laporan daripada Kepala Desa yaitu Nana Rusdiana. Dalam kondisi longsor tersebut, Nana Rusdiana juga berharap kepada pemerintah Kabupaten Kuningan untuk segera melakukan tindakan dalam pembersihan terhadap material longsor yang akibat daripada kejadian kemarin. Longsor susulan juga diketahui terjadi di jalan Rambatan hingga menutup bahu jalan. Kondisi material tersebut tentu harus mendapat penanganan daripada
pemerintah melalui ataupun menggunakan alat-alat berat yang biasa digunakan dalam evakuasi material longsor. Begitu, Mei. Ya, baik. Terima kasih Ahmad Ripai atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Di bulan suci Ramadan, harga daun keraton di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat khusus yang diolah secara remahan oleh petani mulai mahal mencapai Rp19.000 per kilogramnya. Sedangkan harga sebelumnya hanya mencapai Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogramnya. Dengan naiknya harga daun keraton remahan sangat membantu perekonomian masyarakat petani daun keraton tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, Sahirul Hakim yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Sahirul. Terima kasih, Mei. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang harga daun keraton yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, sejak bulan suci Ramadan ini, bahwa harga daun keraton mulai naik harganya dari harga sekitar 17.000 hingga saat ini mencapai Rp19.000 per kilogram, khusus untuk daun keraton yang remahan. Nah, ini tentunya membuat para petani keraton di Kapuas Hulu pada khususnya semangat untuk melakukan penanaman daun keraton tersebut. Kemudian kalau untuk harga daun keraton remahan sendiri saat mentahan atau daun keraton mentah ini sedikit murah. Ya, sedikit murah, dia dari Rp4.000 hingga Rp5.000. Nah, tentunya dengan harga yang mahal saat ini membantu perekonomian masyarakat petani, khususnya petani daun keraton menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sekian, Mea. Baik, terima kasih Sahirul Hakim atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan petani daun keraton. Berikut tayangan ini untuk Anda. Nyal, daun keraton informasi udah mahal, benar kah? Terakhir 19.000-an. 19.000-an ya. Sebelumnya berapa ngal? Sebelumnya 17. 17 ya. 17. Itu remahan. 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 Kalau yang tuh mata? Mau dipetik. Petik. 3.000, kalau petik sendiri 2.500. Kalau petik sendiri per orang. Tapi kalau orang yang jual biasa unggalannya 4.000-an. 4.000-an ya. Berarti remahan tren tinggi sekarang berapa? 19.000 ya. Oke, terima kasih. Ini warga yang ya belum puasa ya. Banyak yang belum panen, belum puasa. Berat. Polisi masih menyelidiki kasus pengendara mobil pelaku tabrak lari yang melukai seorang petugas Dinas Kebersihan Kota atau DKK yang sedang menyapu di Jalan Arifai Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu 20 April. Mobil yang dikendarai pelaku diketahui berjalan dari Simpang Bukit hendak menuju arah Simpang DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Setiba di TKP, mobil tersebut menabrak petugas DKK yang sedang menyapu di tengah median jalan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Sinta Anggraini yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Sinta. Baik, Mei, dapat kami laporkan bahwa kemarin memang terjadi tindakan aksi tabrak lari yang maksud kami yang dialami oleh seorang penyapu jalan, yakni petugas DKK dari Kota Palembang bernama Hamim, di mana pada saat peristiwa itu terjadi, Hamim sendiri sedang menjalankan tugasnya menyapu Jalan Arifai Kota Palembang, di mana dari keterangan saksi sudah terlihat bahwa pelaku sendiri menggunakan mobil berwarna silver, namun untuk jenisnya belum diketahui. Dan sampai saat ini kepolisian masih terus memburu keberadaan pelaku tersebut. Dan Tribuners dapat kami laporkan bahwa korban sendiri memiliki seorang istri yang sedang hamil 7 bulan. Jadi kami sudah mewawancari istri beliau yang bernama Ermawati, dan istri dari korban sendiri berharap agar pelaku dari penabrak suaminya itu bisa segera menunjukkan itikat baik, karena sampai saat ini pun
belum ada perwakilan dari pihak keluarga pelaku pun yang datang untuk menemui korban. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Sinta atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kerabat korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi memang kalau Bapak lihat memang caknya ini tabrak lari ya, karena sopirnya udah KT. Kondisinya cak mana korban? Bisa cerita ke dikit apa? Terkapar, dah sadarkan diri. Kita belum tahu tapi apakah korban meninggal atau belum. Tapi memang kondisinya memang kritis, parah Pak ya. Pak, untuk korban sendiri sehari-hari memang sudah biasa di sini ya Pak? Ya, sehari-hari memang tahu itu ya. DKK. Oh, petugas DKK. Dinas Kebersihan Kota. Kebersihan. Memang sehari-hari di sini? Ya, sehari. Dan ini kan sip. Sip-sipan? Ya, sip-sipan. Ini lagi sip pagi? Ya. Itu kejadiannya kira-kira sekitar jam berapa Pak? Ya, kami mulai datang itu. Kalau Bapak lihat korban atau kapar? Gawe, mulai jam 7. Jam 7 tuh lah. Pergerakan penumpang di bandara kian hari kian banyak, terlebih mendekati Lebaran tahun 2022 ini. Menurut prediksi pihak pengelola Bandara Internasional Syamsuddin Nur, puncak arus mudik di bandara pada 30 April yang diperkirakan hingga 7.000 penumpang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Pos, Nurholis Huda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Huda. Ya, Sobat Tribun News, dapat kami laporkan bahwasanya di Bandara Internasional Syamsuddin Nur ini sudah mulai terlihat pergerakan penumpang yang kian hari kian banyak, terlebih mendekati pada tahun 2021 ini. Menurut dari prediksi atau data yang dihimpun dari pihak pengelola Bandara Internasional Syamsuddin Nur ini, untuk perkiraan puncak arus mudik itu akan terjadi pada 30 April, yang mana nanti itu akan diprediksi itu sampai 7.000 hingga 9.000 penumpang. Nah, dari data ini otomatis pihak bandara perlu mengantisipasi beberapa langkah-langkah yang harus disiapkan. Pertama, yang disiapkan oleh pihak bandara yaitu membuka posko arus mudik atau posko Lebaran di tahun ini. Kemudian juga yang paling penting ini menambah jam operasional yang tadinya itu dari jam 6 pagi hingga pukul 19 sore atau maghrib gitu. Dan kini diperpanjang 3 jam dari pukul 6 pagi hingga pukul 22 atau malam gitu. Dan dari prediksi ini untuk pihak bandara sendiri juga merangkul beberapa maskapai untuk dapat maskapai baru untuk memperkuat slot-slot penerbangan yang ada di tujuan yang trafiknya banyak, yakni di tujuan Jakarta dan Surabaya. Ini slot-slot ini ditambah, dan bahkan besok ini rencananya akan ada penambahan maskapai baru, yakni Super Airjet yang akan dari Jakarta ke Banjarmasin, begitu pula sebaliknya. Dan dari pihak maskapai lainnya juga ada yang sudah mengkonfirmasi untuk menambah 10 slot penerbangan, yakni dari pihak Lion Air, dan menyusul juga dari pihak Citylink yang juga akan menambah slot penerbangan. Dan kemudian juga ada untuk Garuda masih belum. Dari pantauan kami di lapangan, untuk warga di Kalimantan Selatan ini rata-rata untuk pekerja, baik itu sawit ataupun untuk bangunan, ini memilih mudik duluan agar tidak terjebak daripada kemacetan atau kepadatan arus balik nanti yang akan diprediksi tanggal 30 April. Dan untuk arus mudik, arus balik maksud kami, ini akan diprediksi lagi ketika H+7 atau tanggal 7 di bulan Mei. Demikian yang dapat kami laporkan dari Banjarmasin. Kembali ke rekan di Jakarta. Assalamualaikum.
Baik, terima kasih Nur Holisuda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Relation Manager Bandara Syamsuddin Nur Banjarmasin. Berikut tayangannya untuk Anda. Iya Pak, saat ini memang kalau kita perhatikan data kenaikan penumpang itu ada kenaikan antara ya masih sekitar 5-10% dari hari-hari sebelumnya. Namun masih berada di bawah kisaran 3.000. Nah, beda dengan sebelum bulan puasa ya. Sebelum memasuki bulan puasa kita sempat 2 minggu, 3 minggu sebelumnya tuh di atas 3.500 penumpang yang berangkat. Atau datang dan berangkat kurang lebih 7.000. Saat ini memasuki bulan Ramadan 1-15 itu penumpang rata-rata di bawah 2.500. Nah, artinya ada penurunan ketika ada penurunan. Itu memang tren ya. Dari tahun ke tahun tuh memang tren, tapi nanti ini meningkat lagi, ini sudah di atas 2.500. Mungkin nanti sampai Lebaran pun akan terus meningkat. Nah, kita prediksi memang nanti peningkatan untuk penumpang berangkat ya tahun 2022 itu penumpang berangkat PEK itu berangkat. Satreskrim Polres Tulang Bawang mengamankan pelaku penimbunan ratusan liter bahan bakar minyak jenis solar dan pertalite. Saat diamankan di rumahnya, pelaku kedapatan sedang menuangkan BBM ke dalam jerigen-jerigen kosong. BBM tersebut didapat pelaku dari hasil mengecor di sebuah SPBU di Kecamatan Banjar Margo. Di rumah pelaku, polisi menemukan barang bukti 15 jerigen berisi pertalite dan 11 jerigen berisi solar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Endra Zulkarnain, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Endra. Baik, Mei. Selamat siang, Tribuners. Perlu kami informasikan kemarin Satreskrim Polres Tulang Bawang Provinsi Lampung mengamankan satu orang pria yang melakukan penimbunan BBM jenis pertalite dan solar di salah satu SPBU yang ada di Jalan Lintas Timur, Sumatera, Kabupaten Tulang Bawang. Jadi penangkapan itu bermula ketika ada kecurigaan dari petugas yang melihat ada pria yang bolak-balik ke salah satu SPBU membawa jerigen, kemudian kembali lagi keluar, kemudian balik lagi ke SPBU, kemudian diintai oleh polisi. Ternyata dia ketika sampai di rumah, dia tengah menuangkan BBM tersebut ke jerigen yang kosong. Jadi memang beberapa waktu lalu memang sudah ada himbauan untuk pengelola SPBU untuk tidak melakukan pengecoran BBM kepada masyarakat, namun lebih mengutamakan kepada pengendara umum yang menyikapi kelangkaan BBM beberapa waktu lalu. Penimbunan BBM ini memang kerap banyak dilaporkan masyarakat, namun belum dilakukan tindak lanjut karena belum sementara ini masih banyak yang kucing-kucingan untuk supaya aksi mereka tidak ditangkap polisi. Akhirnya oleh petugas saat ini pria tersebut sudah diamankan dan akan dilakukan pengusutan juga terhadap pengelola SPBU, apakah memang ini ada kerjasama atau memang hanya ada ulah dari oknum-oknum yang memanfaatkan situasi dengan menjual BBM ke industri atau ke pengecer yang dengan tujuan untuk meraup keuntungan. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Endra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Hama belalang di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur mengganas. Serangan kali ini lebih parah dari kondisi tahun-tahun sebelumnya. Serangan belalang kembara secara bergelombang dan masif mengakibatkan tanaman pertanian rusak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Kupang, Rian Nong, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Rian. Baik, Mei dan Tribuners semua, dapat saya laporkan dari Kota Wengapu, Kabupaten Sumba Timur. Saat ini masih terjadi serangan hama belalang di Kabupaten Sumba Timur. Hama belalang yang menyerang Kabupaten Sumba Timur tahun ini lebih ganas daripada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur sendiri telah berupaya untuk
melakukan penanganan hama belalang dengan berbagai cara, termasuk membentuk garda penanganan hama belalang dan juga regu pengendali hama di tingkat desa. Beberapa warga mengaku serangan hama belalang mengakibatkan banyak lahan pertanian mereka yang menjadi korban, baik sawah maupun jagung. Bupati Kabupaten Sumba Timur, Dr. Anus Christopher Praing sendiri menyebut bahwa serangan hama belalang yang terjadi tahun ini menyebabkan gagal panen di beberapa wilayah, dan juga hal tersebut mengakibatkan ketahanan pangan warga menjadi berkurang. Saat ini Tribuners, pemerintah bekerja sama atau didukung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian juga sedang berupaya untuk melakukan penanganan hama belalang, baik melalui penanganan dengan penyemprotan maupun penanganan sintesis, yaitu dengan melibatkan masyarakat untuk menangkap hama belalang. Kemudian pemerintah akan membeli hama belalang dari masyarakat dengan harga 5.000 per kilogram. Tribuners, dapat saya laporkan berdasarkan koordinasi terakhir antara pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan juga Kementerian Pertanian, direncanakan akan dilakukan serangan umum atau serangan hama belalang secara masif pada besok tanggal 22 di 200 titik yang menjadi lokasi hama belalang di Sumba Timur. Serangan umum ini akan melibatkan lebih dari 1.000 orang petugas dan juga warga. Demikian, Mei, saya kembalikan. Baik, terima kasih Rianong atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mesada Sirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!